Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya semua kita mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita? Oh, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Siapa yang menyangka, saudara, ketika kita memasuki tahun yang baru di dalam 2020. Semua negara, semua bangsa mengalami hal yang sama. Dengan membawa virus corona. Semua membentengi diri, menjaga kesehatan. Kita agak susah bergerak, kita harus stay di rumah. Kita harus tinggal di rumah karena ketakutan demi ketakutan yang begitu menerpa kita, umat manusia, bukan hanya di Tasikmalaya saja, tetapi seluruh dunia mengalami namanya ketakutan yang sama. Ketika saya merenung kejadian ini, siapa yang bisa menebak rencana Tuhan terjadi di tahun yang baru ini? Sampai di pertengahan tahun ini. Kita akan masuk dan kita sedang masuk di new normal. Ketika kita melihat ke belakang di awal tahun, di bulan kedua, ketiga sampai hari ini, kita mengalami namanya sebuah ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Kekhawatiran-kekhawatiran yang luar biasa. Bahkan perekonomian yang sudah mulai mengkhawatirkan. Negara-negara mulai bingung, ekonomi mereka merosot, semua mengalami hal yang sama. Semua negara mengalami permasalahan yang sama. Tuhan membawa kita semua umat manusia kepada permasalahan yang sama. Bagaimana ancaman virus corona itu bisa mengenai kita. Dan orang mulai khawatir dan takut, saudara. Semua orang mulai susah untuk bergerak. Untuk melangkah, untuk mengambil sebuah keputusan, kita sulit. Dan kesulitannya sama semua. Dan hal inilah yang terjadi saat ini, saudara. Pagi hari ini saya mau berbagi dengan sebuah tema secuil harapan di new normal. Secuil harapan di new normal. Sesuatu mungkin kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di saat ini atau di bulan depan, bahkan di tahun ini. Kita tidak tahu siapa yang bisa mengerti. Siapa sih yang siap dengan virus corona? Semua negara tidak siap. Semua negara terkaget-kaget. Bahkan mengalami ketakutan. Siapa sih yang bisa melihat sesuatu harapan di depan? Tetapi Tuhan selalu berkata, secuil harapan itu sangat berarti. Setiap orang percaya ketika kita punya sedikit saja harapan, itu sangat berarti. Maka dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-8a berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, jangan dimusnahkan itu. Sebab di dalamnya masih ada berkat. Kata orang, kalau dalam sebuah tandan buah anggur masih ada airnya, jangan dibuang, masih ada berkat. Kalau saudara dan saya dalam krisis ketakutan yang luar biasa, tapi kita masih punya percaya kepada Tuhan, sedikit itu masih ada berkat. Ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Kata firman Tuhan, janganlah kamu khawatir. Dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Artinya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun juga, Tuhan selalu ada dengan kita. Ketika virus corona melanda negeri, bahkan kota kita Tasikmalaya, ada ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Saya ingat ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Karena ketika PSBB sudah mulai dibuka
dan orang mulai belajar keluar, mulai masuk ke dunia new normal. Ada pelanggan datang ke toko saya. Dan dia bercerita, waduh kok saya positif. Ketika saya dengar dia positif, saya langsung menjaga jarak saudara. Waduh ini berarti bawa virus ini. Tapi orangnya tenang banget gitu. Tenang banget. Saya tanya, Bu, positif apa? Positif hamil, hampir 3 bulan. Waduh, saya bilang, bisa-bisanya si ibu dalam suasana tegang, dia masih bisa bercanda. Oh, ternyata memang betul ternyata. Menurut survei, ketika lockdown, stay at home, itu dilakukan, tingkat kehamilan lebih tinggi daripada tingkat kecelakaan di jalan. Jadi ada segi-segi hal-hal yang lain ternyata yang memberikan dampak yang positif. Si ibu ini positif hamil. Udah lama, dapat lagi katanya saudara. Ternyata kekhawatiran jangan sampai menerpa hidup kita. Karena kata Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara hidupmu. Tidak dibiarkan goyah untuk selama-lamanya. Setiap kita saat ini, jangan khawatir dengan apapun juga. Jangan goyah hidupmu. Taruh sebuah pengharapan kepada Tuhan. Tema saat ini saya ambil secuil pengharapan di new normal. Karena ketika saya mendengar ada banyak orang mengeluh perekonomian yang melesu, pendapatan yang berkurang, bahkan nyaris tidak ada. Pengangguran yang begitu banyak. Dagang usaha pun sulit. Bahkan Menteri Keuangan berkata, perekonomian dunia tergantung dengan protokol kesehatan sebuah negara. Jadi saudaraku dan kekasih dalam Tuhan, mari kita tetap menjaga kesehatan. Tetap setia menjaga jarak. Tetap setia pakai masker. Bahkan ada orang Jakarta ketika datang ke temu, saya kaget, orang dari zona merah kok sudah nongol di Tasikmalaya. Tenang kok, kata dia. Saya punya teman dekat. Saya bilang teman dekat apa? Sanitizer. Dia bawa kemana-mana. Jadi untuk tetap sehat kita tetap jaga. Nah, mari kita mau lihat, jangan pernah berhenti berharap. Poin yang pertama kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-41. Berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ayat yang ke-42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkukkan ke tanah dengan muka di antara kedua belah lututnya. Poin yang pertama kita mau belajar perkataan iman yang melampaui fakta. Saya ulang, poin yang pertama, perkatakan iman yang melampaui fakta, saudara. Nabi Elia memberikan sebuah pengertian, perenungan buat setiap kita. Dan ketika saya merenungkan kisah ini, saya sedang mempertanyakan perkataan Elia. Dengan mengatakan bahwa dia telah mendengar derau hujan. Tetapi setelah itu dia pergi naik ke gunung Karmel, dia berdoa. Apakah dia sedang memperkatakan iman yang melampaui fakta? Apakah sebenarnya dia belum pernah mendengar derau hujan? Nanti kita akan sama-sama merenungkan kisah ini. Tetapi ada sebuah pembelajaran ketika Elia berkata kepada Ahab, katakanlah kepada Raja Ahab, pergi cepat, katakan dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan dia berkata, dia telah mendengar derau hujan. Elia memperkatakan iman melampaui fakta. Maka ayat firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa iman percaya kita itu bukan karena melihat. Tetapi berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kondisi di sekitar kita, di sekeliling kita, mengiyakan kita
Bahwa memang seperti ini, kekeringan yang sedang terjadi, kekhawatiran yang sedang terjadi. Kita sudah mengalami, sudah menjalani kekhawatiran dari awal tahun sampai bulan ini. Kurang lebih hampir 6 bulan lebih, saudara. Kekhawatiran. Tapi saudara tahu bahwa kekeringan yang sedang terjadi di zaman Elia ini, yaitu 3,5 tahun. Itu pun kalau Elia berkata turun hujan. Tapi kalau Elia tidak berkata turun hujan, maka akan semakin lama. Ada kekeringan yang begitu luar biasa. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi ini 3,5 tahun. Tidak turun hujan. Bayangkan betapa keringnya daerah itu. Betapa keringnya negeri itu. Karena 3,5 tahun tidak turun hujan. Bahkan dalam Yakobus berkata, kalau tidak Elia yang mengatakannya, maka itu tidak akan terjadi hujan. Maka setiap orang percaya bahwa perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebab kita hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Elia memperkatakan kepada Ahab, pergi, aku telah mendengar deru hujan. Tetapi yang menjadi sebuah perenungan, kenapa Ahab tidak mendengar? Tetapi Elia berkata, aku mendengar, bahkan turun hujan. Cepat engkau makan dan minum. Dan ini adalah memperkatakan iman melampaui fakta. Seberapa banyak saudara dalam ketika saudara mengalami himpitan, ketakutan yang luar biasa, saudara bisa berkata dalam diri saudara, aku pasti bisa melewati masa yang sulit ini. Masa yang sukar ini. Walaupun buktinya, faktanya, perdagangan sulit atau apapun sulit. Tetapi kita percaya bahwa musim pasti berlalu. Musim pasti berganti. Dan Elia mampu berkata dengan perkataan iman yang luar biasa. Setiap orang percaya, kata firman Tuhan, tidak pernah dibiarkan goyah untuk selama-lamanya. Orang yang berserah kepada Tuhan akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Siapa yang menyangka, saudaraku, gambar yang ada dalam PowerPoint yang saya tampilkan. Itu adalah sebuah lift luar, bagian luar. Yang dibangun sepanjang ketinggian 326 meter. Negara China bisa mendirikan lift dari pegunungan batu-batuan di Jiangji, saudaraku. Dan tinggi sekali. Dan setiap orang yang bisa masuk dan menikmati lift ini bisa menikmati pemandangan yang luar biasa. Hanya orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang besar, punya pemikiran-pemikiran yang tinggi adalah orang-orang yang bisa mengalami suatu hal yang besar. Perkatakanlah iman melampaui fakta. Jangan terbawa suasana saudara. Tapi saudara harus semakin meneguhkan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita goyah. Poin yang kedua, jangan pernah berhenti berharap. Di dalam ayat yang ke-43 di pasal yang sama yang di 1 Raja-Raja pasal 18. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Jangan pernah berhenti berharap. Ayat poin yang kedua, jangan pernah cepat menyerah. Jangan cepat menyerah walaupun kondisinya belum nampak baik. Jangan pernah cepat menyerah. Ketika Eli menyuruh bujangnya melihat dan naik ke atas ke arah laut. Dan melihat tanda-tanda hujan belum nampak. Dan ketika bujangnya lapor kepada Elia, dia berkata, Tuanku, tidak ada sesuatu yang terjadi. Sampai Elia menyuruh lagi bujangnya, pergi, naik lagi, lihat ke arah laut. Dan bujangnya lapor lagi, Tuan Elia, tidak ada apa-apa. Sampai
7 kali. Sampai 7 kali. Baru dia melihat. Jangan cepat menyerah. Dalam kondisi apapun juga. Mungkin kita menghadapi risiko yang besar. Kematian mungkin sekalipun. Karena virus corona. Tetapi jangan cepat menyerah. Seringkali kita langsung, sudah. Kita mah pasrah. Bukan berserah, pasrah. Mari kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dengan kita. Ketika hal ini terjadi, saya pun mengalami namanya kebingungan. Apa yang harus kita lakukan dalam bisnis? Sampai anak saya bilang, istri saya bilang, udah online saja. Bisnis online, masukkan di online. Akhirnya ada kesempatan banyak waktu, saya bilang ke anak saya, coba masukkan di online. Bikin website yang sudah ada, masukkan produk-produk yang ada. Dan puji Tuhan ada mulai omset di sana. Dan yang membuat saya kaget adalah dalam keadaan ekonomi yang lesu, perdagangan yang sudah tidak menentu, ada sektor-sektor lain, ada usaha-usaha bisnis-bisnis yang lain yang justru sedang meningkat. Contohnya yang ada yang sedang saudara pakai. Apa itu saudaraku? Masker. Wah, masker dari harga 2.500, 1.500 per biji, mendadak harganya berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak? 20.000, 15.000. Wih, coba bayangkan kalau orang yang punya stok banyak waktu itu, dia kaya mendadak, saudara. Bahkan orang home industry yang di Tasikmalaya yang tadinya dia suka ngebordir, bingung tidak bisa produksi karena perekonomian lesu. Dia beralih bikin masker. Dan dia mendapatkan omset yang banyak. Ternyata orang-orang yang terus berusaha, dia tidak cepat menyerah. Selalu ada jalan. Selalu Tuhan bukakan jalan. Ada bagian-bagian tertentu yang juga kita harus berusaha. Jangan cepat menyerah. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin saudara berkata, aduh susah, capek, letih, tidak ada sesuatu yang didapat. Tapi percayalah, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai. Orang yang berusaha, walaupun susah, bahkan mungkin sampai mencucurkan air mata, bahkan sambil menabur, sambil menangis, akan menuai suatu saat. Jangan pernah menyerah. Terus berusaha seperti Elia, pergi, lihat lagi sampai 7 kali. Akhirnya dia melihat. Orang yang terus berusaha bersama-sama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dia akan menuai pada saatnya. Dia akan menuai dengan sukacita. Mungkin saudara berkata sampai hari ini berkata, mau bisnis apa? Kalau apa yang ada secuil saja dalam hidupmu, segenggam saja, itu akan mempengaruhi hidup saudara. Jangan sampai dibuang, kata ayat Yesaya tadi. Jangan cepat menyerah, selalu ada jalan. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu bukakan jalan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin musim ini agak sulit, tetapi orang-orang yang menabur sambil menangis, dia akan bersorak-sorai. Poin yang ketiga saudaraku, jangan pernah berhenti berharap. Di dalam ayat yang ke-44 berkata demikian. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Eli, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara bayangkan ketika bujangnya berbicara melapor kepada Elia, hanya ada awan sekecil telapak tangan. Awan saudara, awan setelapak tangan. Bukan nasi setelapak tangan. Tapi awan setelapak tangan baru timbul di laut.
Dan Eli berkata, cepat katakan kepada Raja Ahab, cepat pulang, jangan sampai engkau terhalang. Secuil saja, sedikit saja kita melihat Tuhan, maka akan ada pertolongan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Akan turun hujan yang besar terjadi dalam hidup kita. Secuil saja, mungkin kita melihat peluangnya sangat sedikit, kecil sekali saat ini. Tapi percayalah, ketika Tuhan menyertai saudara dan saudara melihat ada tangan Tuhan yang menolong saudara, maka awan yang segenggam telapak tangan saja akan membuat hujan lebat. Saudaraku yang kekasih, musim akan berganti. Pertanyaannya, apa yang ada dalam benak saudara? Seberapa besar saudara mengharapkan musim berganti dengan musim yang baru? Seberapa banyak setiap malam ketika kita mau tidur atau saudara berdoa kepada Tuhan dan saudara membayangkan awan yang setelapak tangan itu akan timbul dalam hidup kita. Dan ketika kita melihat awan itu timbul, maka musim akan berganti. Musim akan berganti. Musim kekeringan akan berganti dengan musim hujan. Penuh dengan keberkatan Tuhan. Mari kita berpikir, cara berpikir yang benar. Mari kita melihat yang secuil itu, saudara. Dan jangan pernah kita meremehkan yang secuil itu. Sehingga kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Maka dalam sekejap saja, langit menjadi kelam. Ayat yang ke-45. Oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Sesuatu yang secuil saja. Jangan engkau anggap remeh, enteng yang secuil. Kalau Tuhan selalu buat jalan, sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar kita, itulah Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan ini kecil, tidak ada. Tapi kita percaya bahwa yang sekecil apapun dalam hidup kita, itu bisa Tuhan buat semakin besar. Siapa yang tidak berpikir yang tadinya orang bisnis masker, itu bisa dia mendadak kaya raya. Omsetnya begitu luar biasa. Siapa yang tadinya menyangka bisnis sepeda, sekarang dia mendadak kekurangan sepeda untuk dijual. Karena negara mengizinkan kendaraan sepeda untuk beraktivitas. Saudaraku, lihatlah yang secuil itu dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan mengalami mujizat Tuhan. Hujan lebat itu akan turun dalam hidup kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Jangan engkau menganggap remeh yang secuil. Secuil harapan dalam hidup kita itu sangat bermakna. Jangan pernah dibuang. Masih akan ada berkat yang luar biasa